Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi teman-teman semua. Nah, ketemu lagi sama saya Ratna. Kali ini kita akan bahas materi baru atau bab baru. Kalau kemarin kita udah ngomongin tentang garis besar tentang operasional, terus udah ngomongin inventory. Nah, kesempatan kali ini kita akan ngomongin tentang forecasting atau peramalan. Mungkin pertanyaan yang paling pertama yang akan kita bahas apa sih forecasting? Kayak buat apa sih di operasional itu kita ngomongin forecasting, peramalan? Padahal kita cuma ngomongin tentang inventory segala macam. Apa sih gunanya forecasting? Langsung aja. Forecasting. Dari kita harus garis bawahi bahwa operasional yang bagus itu harus mempunyai sebuah planning. Kita ngomongin operasional, kita ngomongin planning. Nah, operasional yang baik atau manajemen operasional yang baik itu adalah mempunyai planning yang baik atau good planning. Nah, kita sebagai seorang manajer, posisikan kita sebagai orang manajer, gimana sih cara membuat sebuah planning yang bagus? Ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, prepare to meet demand. Artinya, ketika kita membuat sebuah planning yang bagus, kita harus siap bagaimana menghadapi demand atau permintaan dari konsumen. Harus tahu apa sih yang diinginkan oleh konsumen. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa tahu nih strategi-strategi apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan atau untuk memprepare to meet to demand atau melihat bagaimana permintaan. Kita harus menempatkan orang-orang yang benar. Orang yang benar di tempat yang benar. Itulah basic dari sebuah planning yang bagus. Kalau udah ketemu orang yang benar, material atau bahan baku. Ketika kita punya bahan baku yang bagus, otomatis dengan orang yang bagus tadi atau orang yang benar, maka terciptalah sebuah produk yang baik. Tapi harus ingat, ada yang namanya good process. Jadi, dari semuanya itu untuk mendapatkan planning yang bagus itu harus dilihat dari bagaimana untuk melihat sebuah demand, right people atau orang yang benar gimana, yang tepat, materialnya seperti apa, dan prosesnya seperti apa. Nah, di sini kita lihat forecasting. Forecasting itu bisa dikatakan sebagai sebuah peramalan atau kita mau melihat prediksi. Memprediksi bagaimana masa depan. Lah, buat apa? Caranya gimana? Prediksi ini kita menggunakan data, based on data. Kita harus membiasakan segala sesuatunya untuk based on data. Jadi, forecasting atau peramalan ini adalah memprediksi masa depan berdasarkan data masa lampau dan saat ini. Jadi, misalnya, kita mau lihat pemasaran kira-kira tahun depan gimana sih? Ya udah, kita lihat trennya nih. Pemasaran tahun lalu, saat ini seperti apa? Nah, itu kita bisa memperkirakan bagaimana sih pemasaran di tahun depan. Nah, itulah sebuah forecasting. Dimana ketika ada forecasting ini menjadi salah satu cara untuk membuat sebuah keputusan bisnis. Dengan adanya forecasting, kita tahu strategi-strategi apa yang harus kita lakukan. Kita tahu kira-kira keputusan apa sih yang harus kita tetapkan. Nah, itulah pentingnya forecasting bagi sebuah bisnis. Tetapi, harus digarisbawahi, forecasting itu nggak cuma ada di operasional. Nanti kalian akan ketemu forecasting di keuangan, forecasting di pemasaran. Jadi, kita akan melihat forecasting secara global. Tapi khusus di sini kita ngomongin dari sisi operasionalnya itu. Nah, sebenarnya inti dari sebuah forecasting itu adalah bagaimana kita menentukan sebuah strategi yang benar-benar based on data. Bagaimana strategi tersebut membuat bisnis kita atau usaha kita menjadi lebih baik dengan informasi-informasi yang kita kumpulkan, data-data yang kita kumpulkan, baik itu masa lampau ataupun data saat ini. Dengan adanya data tersebut kita bisa memprediksi apa yang harus kita kerjakan ke depan. Oke, sampai di sini dulu untuk subbab kali ini. Nanti kita akan terusin di sub selanjutnya. Terima kasih.